Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat subuh musholla al-muhajirin, Pondok Indah, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bersama dapat menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di tempat yang kita cintai ini, dan sekaligus kita lanjutkan rutinan kajian kitab tafsir Jalalain, di mana yang akan kita tadabburi, kita renungkan ayat Al-Quran pada pagi hari ini adalah surat Nuh, kelanjutan dari yang sebelumnya, ayat 14. Surat Nuh mulai dari ayat 14. Silahkan ya, dibuka Al-Quran atau tafsir Jalalainnya, surat Nuh ayat 14. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita serta kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah dari ngaji kita, sehingga kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Marilah untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ngaji kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa istiqamah dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila man nawa bi salafun salihun wa nahsul hasah ila Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa ila Haji Muhammad Yunus wa jami'i masyayikhihi nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat 14. Wa qad khalaqakum atwara. Allah sampaikan, ini Allah menghikayahkan, menirukan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya dan juga kepada kita semua tentunya yang menjadi sasaran khitab atau dawuh dalam ayat ini. Wa qad khalaqakum, dan sungguh Allah menciptakan kalian atwaran, dengan bertingkat-tingkat, jadi dengan bertahap-tahap. Kita diciptakan Allah itu tidak langsung jadi manusia, ada proses yang kita lewati. Bertahap-tahapnya mulai dari apa? Faturan nutfah, dari satu keadaan menuju keadaan yang lain dengan tingkatan-tingkatan. Yang pertama nutfah, kita diciptakan dalam bentuk sperma. Kemudian waturan alaqah, setelah itu 40 hari yang kemudian dalam bentuk alaqah, darah yang menggumpal. Kemudian dalam bentuk mudghah 40 hari yang berikutnya dalam bentuk daging yang menggumpal. Baru setelah itu ditiupkanlah ruh setelah 120 hari, setelah 4 bulan jadilah
pada akhirnya setelah 9 bulan 10 hari kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Itulah penciptaan kita. Dari sini Nabi Nuh ingin mengingatkan pada umatnya, dan Allah juga mengingatkan kepada kita semua untuk meyakini atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yakin kita diciptakan dan sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan proses seperti itu akal tidak bisa memikirkan, logika tidak bisa kita gunakan untuk melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan manusia. Dari yang hanya berupa sperma, kemudian jadilah kita manusia dengan segala anggota tubuh yang ada pada diri kita. Ini sangat luar biasa, kejadian yang sangat ajaib, yang sangat mengagumkan sekali, sehingga kita kalau mau merenung akan menjadi orang yang lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lain Allah ingatkan, wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Ada tanda-tanda kuasa Allah pada diri kalian semua, apakah kalian mau berpikir? Disuruh nyembah kepada Allah kok tidak mau, padahal Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kalian adalah zat yang maha kuasa, sehingga kamu kalau menyembah Allah, kalau gampangannya omong, kamu akan dikasih pahala, diopai karo Gusti Allah, akan dikasih balasan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Allah akan memberikan pertolongannya kepada kamu, menjadikan kamu orang yang bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Karena Allah yang maha kuasa untuk membahagiakan kita, dan tidak ada yang bisa membahagiakan kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Larinya ke sana. Jadi Allah mengingatkan betapa kuasanya dirinya dalam menciptakan kita, agar kita mau menyembah kepada Allah, dan kita juga yakin apa yang dijanjikan Allah pasti akan ditepati. Allah itu maha kuasa untuk mewujudkan segala janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Ini yang ingin disampaikan Nabi Nuh kepada umatnya, agar umatnya mau beriman. Karena umatnya menyembah kepada berhala, menyembah kepada Tuhan selain Allah, karena punya anggapan Tuhan selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menjaga mereka dari segala hal yang buruk, atau bisa menolak keburukan. Padahal tidak ada yang mampu kecuali Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Wan nadru fi khalqihi yujibu al-iman bi khalqihi. Orang yang melihat, orang yang menurunkan dalam penciptaannya, merenungkan penciptaan dirinya, tidak atau tidak jauh-jauh berpikirkan, memikirkan tentang proses diciptakannya kita itu loh, itu akan membawa kita kepada keimanan yang kuat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah dengan kuasanya menciptakan kita. Kemudian kita merenung nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah pada kita, sampai pada akhirnya kita dengan sesadar-sadarnya melakukan apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Karena kita sebagai hamba harus taat kepada Tuhan yang kita sembah. Kemudian ayat yang berikutnya Allah sampaikan apa yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Mengingatkan tentang Allah, tentang kuasanya Allah, tentang kehebatan Allah. Alam tarau, apakah kalian semua tidak melihat? Tangduru, kalian semua tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak melihat terhadap kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
Apakah kalian tidak melihat, merenungkan, memikirkan bagaimana Allah kaifa khalaqa, bagaimana menciptakan Allah sab'a samawatin, terhadap 7 langit, tibaqan, dengan berlapis-lapis. 7 langit bertumpuk-tumpuk, dari satu langit ke langit yang lainnya itu jaraknya 500 tahun. Jadi 500 tahun dikatakan dalam tafsir Aswawi, baina kulli wahidatin wal ukhra khamsu mi'ati amin. Jarak satu langit ke langit yang lain. Begitu juga sama kul wahidah minhunna khamsu mi'ati amin. Tebalnya satu langit itu 500 tahun. Subhanallah. Allah dalam kuasanya menciptakan langit seperti itu. Kok tidak disembah? Begitu kuasanya. Siapa yang lebih hebat dibandingkan Allah? Kok ada yang dianggap lebih hebat sehingga yang disembah selain Allah? Diingatkan, Allah zat yang maha kuasa. Pertama menciptakan kita dari air sperma, kemudian yang kedua menciptakan langit. Tidak hanya satu langit, 7 langit berlapis-lapis. Tebalnya satu langit itu 500 tahun. Jarak satu langit dengan langit yang lain 500 tahun. Bayangkan siapa yang kuasa seperti itu. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Tidak ada tiangnya dan juga tidak ada gantungannya. Ngambang, tidak jatuh. Subhanallah. Allah zat yang maha kuasa. Diingatkan tentang kuasanya Allah. Kok sampai tidak mau taat sama Allah? Begitu beraninya orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidak takut nanti mendapatkan siksaan? Allah begitu kuasa loh untuk menyiksa, sehingga siksaannya tidak bisa kita bayangkan betapa beratnya. Kok beraninya tidak menyembah kepada Allah? Ingin disampaikan seperti itu. Kemudian Ibn Nuh menyampaikan kepada kaumnya, wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan al-qamara, bulan. Allah yang menciptakan bulan. Bulan tidak tercipta dengan sendirinya, ujuk-ujuk ada bulan, itu tidak. Ada yang menciptakan, disampaikan Allah fihinna. Di mana diciptakan? Di langit, majmu'ihinna as-sadiq bisama'id dunya, di kumpulan langit. Kenapa bahasanya fihinna, di kumpulan langit? Karena transparan. Langit satu sampai langit ke atas itu seolah-olah tembus jadi satu. Transparan, nampak, kelihatan antara langit satu dan langit yang lain, sehingga bahasanya fihinna. Fihinna itu dalam pengertian fihinna dikarenakan begitu transparan, bi anna salamat safafatun, artinya transparan, kayak seperti satu langit. Walaupun 7 langit dengan begitu tebalnya, dengan begitu jauh jaraknya, itu saking transparannya kayak seperti satu langit. Sehingga bahasa Al-Qur'annya wa ja'alal qamara fihinna, dijadikan langit, bulan itu di dalam kumpulan langit. Namun yang dimaksud as-sadiq bisama'id dunya, posisi daripada bulan berada di langit dunia, di langit yang bagian bawah yang dekat dengan dunia. Jadikan Allah nuran, sebagai cahaya, bercahaya. Bulan bercahaya. Namun wa ja'ala samsa siraja, wa ja'ala, dan Allah menjadikan asamsa, terhadap matahari, sirajan, sebagai pelita, misbahan mudhi'an, kayak seperti lampu pelita, sehingga fungsinya menerangkan yang gelap. Nur cahaya hanya menerangkan, tidak sampai menerangkan yang gelap. Tidak bisa menjadi penerang secara sempurna. Kalau bulan masih ada remang-remangnya, kesulitan kita untuk melihat kalau hanya dengan cahaya bulan. Tapi kalau dengan cahaya matahari sangat nampak nyata segala barang-barang yang disinari oleh matahari. Maka bahasanya berbeda antara bulan dengan matahari. Kalau bulan nuran, bercahaya. Kalau matahari misbahan sirajan, itu seperti lampu yang benar-benar menampakkan yang gelap. Mislus sirat fi qawliha tuzilu dulmatal lail kama yuziluha asirat.
Dikatakan sirajan seperti pelita, artinya fungsi daripada matahari seperti pelita, seperti lampu yang menghilangkan kegelapan malam. Yang asalnya malam gelap, terbitlah matahari menjadi terang. Habis gelap, terbitnya terang. Dalam tasawuf bahwa setiap kesulitan pasti ada akhirnya, sampai pada akhirnya datanglah kemudahan, seperti berakhirnya malam dengan datangnya siang. Begitu juga setiap siang yang terang, setiap kemudahan, pada saatnya nanti akan datang malam, sehingga timbullah gelap, datanglah kesulitan. Maka bagi orang yang sedang mengalami kesulitan di posisi malam, ya sakinah, taskunu, diam, tenang, karena pada akhirnya tetap datang siang. Tidak bisa dipaksa-paksa keluar dari malam kalau belum waktunya datangnya siang. Maka bagi orang yang lagi bermasalah seperti di dalam posisi malam, lek wis teko wayahe, akhirnya tetap akan sampai juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di saat sedang mengalami kesusahan, ya kita sabar, kita ridha, ya kita senantiasa menerimanya dengan penuh kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, kenapa dikatakan misbahan, sirajan untuk mataharinya, wa huwa aqwa min nuril qamar. Dikarenakan cahaya matahari itu lebih kuat daripada cahaya bulan. Ayat yang ke-17 dalam surat Nuh, Allah ceritakan apa yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya dan juga untuk kita semua. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah, ditunjukkan kehebatan Allah nih, sampaikan ini masalah keimanan nih. Kalau orang imannya lemah nih, disampaikan seperti apapun kehebatan Allah, kuasanya Allah, tidak akan menjadikan dirinya tersentuh. Tapi kalau hidayah sudah datang, akan membuat orang sangat yakin terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hidayah belum datang, sulit untuk difahamkan tentang kuasanya Allah. Menasihati orang yang sedang mengalami kesusahan, kita pasti akan dibalik. Kamu bukan saya. Bagaimana kalau kamu jadi saya? Pasti seperti itu. Apakah kamu akan bisa sabar kalau menghadapi persoalan seperti saya? Paling kamu ya tidak jauh berbeda dengan saya. Pasti seperti itu dibalik. Kalau orang tidak dapat hidayah, kalau dapat hidayah, dia akan menjadi kuat orangnya, tidak ada rasa pesimis dalam menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Karena Allah senantiasa akan datang memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa akhaful faqra wa ana abdul khani? Kenapa aku takut miskin? Aku punya Tuhan yang maha kaya. Disampaikan bahwa ambatakum, Allah yang menumbuhkan kalian minal ardi, dari tanah, nabatan, dengan tumbuh yang berangsur-angsur. Allah yang menumbuhkan, artinya menciptakan kalian minal ardi, dari tanah. Apa yang dimaksud menciptakan dari tanah? Id khalaqa aba'akum Adam minha, karena Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan kita merupakan anak cucu keturunan dari Nabi Adam. Karena orang tua kita, nenek moyang kita, mbah Nabi Adam tercipta dari tanah, kita pun berarti tercipta dari tanah. Ini satu pengertian. Pengertian yang lain, bi'tibari nutfah, melihat dari kita itu asal mulanya sperma. Fa inna aslaha huwa al-hida minal ardi. Sesungguhnya sperma itu berawal dari sari patinya bumi, dari inti sarinya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, dari segala vitamin yang ada, dari hasil-hasil tanaman, kemudian dimakan jadilah sperma. Jadi dari situ berarti berawal dari tanah. Karena orang mengkonsumsi makanan itu bergizi, ada vitamin, akhirnya dia memiliki sperma yang bagus, sehingga jadilah manusia ketika dikawinkan antara sperma dengan ovum misalkan. Itu berangkatnya dari tanah, dari makanan-makanan yang kita konsumsi.
Berarti manusia secara tidak langsung diciptakan dari tanah karena sperma berawal dari saripati yang ada di tanah. Ketika ada kemarin kita sudah bahas, ketika kaumnya Nabi Nuh mengalami paceklik, mengalami kemarau panjang selama 40 tahun, tidak ada yang punya anak karena tidak ada saripati tanah yang bisa dikonsumsi yang menghasilkan sperma. 40 tahun tidak memiliki anak, semuanya tidak berhasil, tidak bisa memiliki anak. Kemudian nabatan diciptakan dengan berangsur-angsur, tumbuh berangsur-angsur, artinya seperti tadi ya, prosesnya seperti tadi, mulai dari sperma kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah dan lain sebagainya, sampailah kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Kemudian ini diingatkan, keimanan kita kepada Allah akan membawa kita kepada keimanan terhadap kehidupan akhirat. Karena amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi. Kita harus percaya kepada akhirat. Mengenang pada Allah harus kita perbaiki, harus kita luruskan. Jangan hanya menjadi orang yang taat secara zahir namun ternyata keimanannya lemah. Kalau kita baca tasawuf, orang yang sudah sholat itu di saat orang itu sudah ada hasil dalam kehidupan dari sholatnya. Hasilnya apa? Sabar kalau ada musibah, syukur kalau dapat nikmat, seperti itu. Kalau tidak seperti itu, sholatnya mempeng tapi ngersulo mawon, berarti belum ada manfaat dari sholat yang dikerjakan. Jadi innal insana khuliqa halu'a wa idza massahul khairu manua wa idza massahu syarru jazua. Manusia seperti itu. Jadi orang yang masih pelit, jadi orang yang suka keluh kesah, itu sebenarnya belum ada hasil, belum ada manfaat dari sholat yang dikerjakan. Maka jangan hanya sebatas kita itu melakukan suatu ibadah secara zahir, namun harus kita barengi dengan ibadah batin. Kewajiban kita secara batin dalam hidup ini seperti apa yang diperintahkan Allah, termasuk yang kita bahas tadi malam dalam kajian Al-Hikam. Kita kalau menerima pemberian kebaikan dari orang lain, kita tidak boleh hanya memandang orang itu yang berbuat baik kepada kita, harus memandang Allah yang menggerakkan orang sehingga orang itu berbuat baik sama kita. Kalau kita mengatakan orang saja yang berbuat baik, yang memberikan kebaikan, Allah tidak memberikan kebaikan, kita sudah keluar dari wilayah keimanan. Karena kita menganggap ada kekuatan yang malah mengalahkan, yang menyaingi kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pahami betul nih, agar kita tidak salah dalam bertauhid. Demikian pula masalah kehidupan kita. Kita yakini hidup di dunia ini hanya sementara dan akhirat selamanya. Dan itu yang memotivasi kita untuk mencari akhirat. Kalau kita tidak yakin kita akan hidup di akhirat dan kehidupan di sana selamanya, kita akan fokus dengan kehidupan dunia kita, karena kita merasa kita hidup hanya di dunia. Berbeda sekali orang yang yakin dengan akhirat dan tidak yakin dengan akhirat. Orang yang yakin akhirat dan di sana kita butuh bekal, pasti kita akan mencari bekal ketika masih di dunia. Tapi kalau orang tidak yakin dengan akhirat, dia akan mencari bekal dunia saja karena dia tidak merasa akan hidup di akhir. Perbedaan sangat jauh. Jadi keimanan seseorang akan menjadi penentu bagaimana ketaatan orang kepada Yang Maha Kuasa. Dalam ayat ini disampaikan tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Setelah kamu diciptakan dari tanah, summa yu'idukum, kemudian Allah mengembalikan kalian fiha, ke dalam tanah. Maksudnya apa? Kita dimakamkan setelah kita meninggal dunia, kita dikubur di tanah lagi, berawal dari tanah, kembali dari tanah ya. Jadi kita asalnya dari tanah, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu yang disunahkan ketika kita mengubur mayat. Belum kita meninggalkan tempat, kita ambil 3 kerikil. Kerikil pertama kita katakan minha khalaqnakum. Kerikil yang kedua kita katakan minha nu'idukum.
Kemudian kalimatnya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu kita baca di saat kita selesai menguburkan mayat. Summa yu'idukum fiha, kemudian dikembalikan kalian semua ke dalam tanah, makburina, dikubur. Kita semua pasti akan mati, tidak ada di antara kita yang hidup selamanya. Di bahasa mudahnya, mereka yang mati dulunya hidup seperti kita, kita yang hidup nantinya pasti mati seperti mereka. Kita akan kembali, hanya menunggu giliran mawon. Kapan jatah mati, pada waktunya akan sampai ke kita. Giliran kita kapan, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita bersyukur sampai hari ini masih belum sampai ke giliran kita, berarti kita masih punya kesempatan harus kita manfaatkan. Kesempatan kalau tidak kita manfaatkan akan hilang begitu saja, kita akan rugi. Waktu yang akan lewat tidak akan kembali, waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Waktu yang kita miliki ya di mana kita berada saat ini. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang ini? Kan tidak tahu dimanapun bisa meninggal dunia. Wah, seringkali kita sampaikan, kalau kita terpenuhi hajatnya oleh Allah di suatu tempat, kemungkinan di tempat itulah kita akan dipanggil menghadap pada Allah. Bagi yang merantau, jangan merasa nanti matinya setelah pulang ke kampung halaman. Jadi di perantauan itulah kita akan dipanggil menghadap pada Allah sampai pada giliran kita. Oleh sebab itu, walaupun kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita masing-masing di saat di perantauan, tetap urusan ibadah, urusan mencari bekal akhirat tidak boleh kita tinggalkan. Intinya harus kita pahami seperti itu. Karena kita akan mati, kita butuh sangu, butuh bekal. Summa yu'idukum fiha, kemudian semua dikembalikan ke tanah, wa yukhrijukum ikhraja, wa yukhrijukum, ini harus kita yakini, wa yukhrijukum, dan Allah akan mengeluarkan kalian semua minha, dari tanah, indal ba'thi, di saat orang akan dibangkitkan, ketika di saat hari kebangkitan, wal hasri, orang dikumpulkan di mahsyar. Ikhrajan, Allah sampaikan ikhrajan, dengan sungguh-sungguh mengeluarkan, artinya muhaqqaqan la raiba fihi, itu pasti hak dan tidak ada keraguan sama sekali. Setelah orang dikubur, kemudian datanglah hari kiamat, pada saatnya datang nanti, maka orang akan ikhraja, yukhrijukum ikhraja, dikeluarkan dari kubur, bangkit dari kuburnya masing-masing. Jasad kembali utuh. Jasad akan seperti ketika sebelum mati, utuh kembali, ruh ke jasad. Niki menjadikan kita juga akan semangat dalam ibadah, karena jasad kita yang utuh nanti kita tidak tahu apakah masih wujud manusia atau wujud yang lainnya. Kalau kita melihat Ashabus Sabti saja, karena dosa-dosanya dirinya, tubuhnya berubah menjadi kera, berubah menjadi babi, bab dosanya. Jadi orang yang diwujudkan dengan wujud yang baru setelah hancur tubuhnya dikubur, itu berubah menjadi jasad yang lain. Nauzubillah min dzalik, gara-gara dosa yang dikerjakan. Oleh sebab itu monggo bertobat atas dosa, terus meningkatkan amal ibadah, memohon pada Allah, terus kita lakukan. Karena itu di luar kemampuan kita. Allah mau menciptakan tubuh kita yang baru, yang seperti apa, itu kan semaunya Allah, sekehendaknya Allah. Kita tidak bisa memaksa-maksa Allah untuk menciptakan tubuh kita yang baru dengan tubuh yang sama, tidak bisa. Kita makhluk yang lemah. Semuanya akan ditentukan amal baik dan buruk yang kita kerjakan di saat kita masih berada di dunia. Subhanallah. Kita tidak paham, tidak tahu, tidak ngerti, belum pasti, kita harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, Allah Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya dan juga pada kita semua yang dimaksud oleh Allah, wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah, wallahu, dan Allah ja'ala menciptakan lakum pada kalian semua al-arda, Allah menciptakan bumi. Setelah menyampaikan Allah yang menciptakan kalian,
Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan bumi. Kemudian kita diingatkan tentang kehidupan kita, perjalanan hidup kita dari hidup di dunia, kemudian dimasukkan ke alam barzah, ke kubur, kemudian dibangkitkan lagi. Gambaran kedepannya seperti itu. Setelah itu Nabi Nuh mengingatkan lagi kepada kaumnya tentang kuasanya Allah. Allah menciptakan kalian semua bumi bisaton, sebagai hamparan, bumi yang bisa dilewati, bumi yang menjadikan kita bisa kemana-mana untuk mencapai tujuan kita. Bisaton, hamparan, sebagai hamparan, dihamparkan bumi sehingga kita bisa melewatinya. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian semua bisa pergi dari satu bumi ke bumi yang lain, dari satu tanah tempat ke tempat yang lain, subulan fijaja, dengan jalan yang luas, bisa melakukan aktivitas. Di atas bumi kita melakukan aktivitas masing-masing atas karunia Allah menciptakan bumi yang bisa dilewati sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak nikmat yang diberikan Allah. Diingatkan, kenapa tidak mau menyembah Allah? Kenapa tidak menjadi orang yang taat pada Allah? Kenapa berani berbuat maksiat? Allah telah memberikan banyak nikmat pada kita. Allah itu zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha perkasa, Allah yang menciptakan segala-galanya. Diingatkan seperti itu biar sadar atas kesalahan yang dilakukan dengan menyembah kepada selain Allah. Bagi kita yang sudah beriman, yang meyakini Allah sebagai Tuhan kita harus kita sembah, kita ingatkan diri kita masing-masing atas apa yang diperintahkan Allah, sudahkah kita kerjakan semuanya, dan apa yang menjadi larangan Allah, sudahkah kita tinggalkan semuanya. Diingatkan seperti itu biar kita tidak menjadi orang yang celaka. Yang berikutnya ayat yang ke-21, qalu nuhun rabbi innahum nasawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Qala Nuhun, Nabi Nuh mengatakan, qala dawuh Nuhun, Nabi Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum, sesungguhnya kaum asawni telah durhaka kepadaku. Tuhanku, kaum telah durhaka kepadaku. Artinya durhaka, tidak mau mengikuti seruan yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaum. Kaum menyembah berhala, diingatkan tidak ada yang berpengaruh dengan jangka waktu yang panjang, 950 tahun dakwah yang dilakukan Nabi Nuh, kurang lebih sekian tahun, 950 tahun itu ternyata hanya mendapatkan 80 orang dengan 40 pasangan, hanya mendapatkan itu. Padahal jumlah penduduk pada saat itu cukup banyak, tapi tidak ada yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh sampaikan kepada Allah, Rabbi asawni innahum asawni, wahai Tuhanku, mereka semua telah durhaka kepadaku. Dengan durhaka kepadamu berarti durhaka kepadamu wahai Allah. Mereka tidak mau nurut sama perintahmu wahai Allah, tetap menyembah berhala. Provokasi datang dari orang-orang yang menjadi pemimpin mereka. Para tokoh memprovokasi kepada bawahannya untuk mempertahankan apa yang disembah oleh orang tua nenek moyang mereka. Jadi mereka menyembah patung. Ada penyimpangan, penyimpangan dimulai dari zamannya Nabi Nuh itu. Jadi orang tua mereka menyembah patung berhala, sehingga para tokoh ini memprovokasi untuk senantiasa mempertahankan keyakinan yang sudah ditumbuhkan oleh nenek moyang mereka. Itu ditumbuhkan oleh para pembesar-pembesar mereka. Asawni wattaba'u, dan mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang bodoh, safalah wal fuqara, mengikuti malam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, mengikuti terhadap orang yang mana harta dan anaknya tidak memberikan tambah kepada mereka kecuali tambah
celaka, illa khasara, kecuali membuat mereka celaka. Orang-orang yang ada di barisan bawah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang miskin, itu yang menjadi kiblat adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat. Apa yang mereka lakukan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya ini dijadikan sebagai acuan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah. Ketika keimanan mereka sangat lemah terhadap kuasanya Allah, biasanya takut nanti kalau dia sulit dalam menghadapi hidup. Saya biasanya ditolong oleh orang yang kaya, saya biasanya dibantu oleh orang yang kuat. Nanti kalau saya tidak ikut dengan mereka, tidak mengikuti kemauan mereka, nanti hidup saya bagaimana? Hanya orang-orang yang kuat keimanannya yang mampu melepaskan dari ketergantungan sesama makhluk. Pada saat Rasulullah misalkan menyampaikan dakwah keislaman, para budak itu sama ketakutan. Hanya budak-budak tertentu yang tidak takut disiksa oleh majikannya, termasuk Bilal bin Rabah, walaupun dipaksa untuk murtad setelah beriman pada Allah, tidak mau. Setiap pagi hari Bilal bin Rabah itu dijemur di atas batu, ditaruh atas di tanah yang panas, kemudian di atas tubuhnya ditaruh batu, itu setiap hari sampai dia murtad, tidak lagi beriman pada Allah. Namun Bilal bin Rabah dengan keyakinan yang kuat tetap mempertahankan keimanan, mengatakan ahad, 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 hanya satu Tuhanku yang kusembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Bilal bin Rabah akhirnya menjadikan Bilal bin Rabah terselamatkan dari perbudakannya dengan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dipilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai yang pertama kali mengumandangkan azan. Ini hanya orang sedikit seperti itu. Kebanyakan orang takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan bantuan dari mereka yang kaya, mereka yang kuat, sehingga apa yang menjadi ajakan mereka yang kuat selalu diikuti. Sama dengan kasus orang dulu juga demikian. Orang-orang yang lemah mengikuti kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, di mana kekayaannya, di mana anaknya itu tidak menambahkan kepada dia kecuali menambahkan celaka, menjadikan dirinya sombong. Sampai dikatakan Tuhannya Nuh itu tidak mengkayakan kita. Yang mengkayakan kita ya Tuhan yang kita sembah. Buktinya kita menyembah kepada bukan Tuhannya Nuh, akan kita diberi kekayaan, ditunjukkan buktinya. Orang melihatnya seperti itu, padahal kenikmatan yang diberikan Allah kepada seorang di dunia ini tidak diukur dari dicintai dan tidaknya oleh Allah. Apakah mereka yang dimudahkan urusan dunianya pasti yang dicintai oleh Allah? Belum tentu, tergantung bagaimana keimanannya, bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar diukur banyaknya harta namun tidak dibarengi dengan ketaatan, itu namanya istidrat, kemudahan yang justru membuat orang lupa terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Itulah kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan apa yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh, dakwah yang disampaikan Nabi Nuh pada kaumnya, dan secara tidak langsung juga untuk kita semua. Pelajaran yang kita ambil, bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang taat, karena pada ujungnya nanti kaumnya Nabi Nuh mendapatkan azab dari Allah dengan ditenggelamkan. Berarti kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, kita akan juga mendapatkan azab dari Allah. Andaikan tidak diberikan di dunia, azab tersebut akan diberikan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin.
Rabbana la tada' lana dhanban bimaqamina hadha illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa afaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la waladan illa rabbaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma yassir lana umurana maradini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.